Apa kamu tahu kasus ini? Seorang ibu tega memutilasi bayinya yang baru dilahirkan. Ini dia kisahnya. Kejadian ini terjadi di Desa Nimasi, Kecamatan Bikomi Tengah, Kabupaten Timur Tengah Utara, TTU, Provinsi NTT. Pada tanggal 26 Januari 2024 pada pukul 6 WITA, kala itu Rosa Delimafoni yang berusia 37 tahun membuka pintu bagian belakang rumahnya. Kemudian ia mencium aroma yang tak sedap. Lalu ia mencari sumber aroma tersebut. Betapa kagetnya Rosa ketika mendapati kepala bayi tanpa badan tergeletak tepat di depan pintu dapur. Karena panik, Rosa lantas mengabarkan penemuan kepala bayi itu kepada tetangganya. Warga pun berbondong-bondong berdatangan untuk memastikan potongan kepala bayi tersebut. Setelah warga mengeceknya, ternyata benar itu adalah kepala bayi manusia tanpa badan. Kemudian mereka berinisiatif untuk menguburkan kepala bayi tersebut di belakang rumahnya karena sudah mengeluarkan aroma yang tak sedap. Lalu kemudian melaporkan kejadian ini ke pihak berwajib. Polisi yang menerima laporan tersebut langsung memeriksa identitas sejumlah ibu hamil yang ada di wilayah tersebut. Dari laporan seorang bidan bernama Matilda Bahan, berusia 29 tahun, di wilayahnya ini ada warga yang hamil yakni Luisa Neno Kolo yang berusia 20 tahun. Lalu polisi pun bergegas menemui Luisa. Awalnya, Luisa ini berusaha menyembunyikan kehamilannya. Pada hari Senin 13 Januari 2024, saat itu Matilda mendapatkan kabar jika Luisa hamil. Lalu ia kemudian bersama kader menemukan Luisa untuk memeriksa kesehatan kandungannya. Namun karena alat tesnya rusak, Matilda mengajak Luisa ini untuk USG karena Luisa mengaku masih mendapatkan menstruasi setiap bulan. Pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024, Luisa datang ke Pustu itu Puskesmas Pembantu ya, untuk melakukan pemeriksaan ke klinik praktek Dokter Nining untuk dilakukannya USG agar mengetahui nih kepastian kehamilan dari Luisa. Namun, Luisa menolak dengan alasan tak ada yang menjaga anaknya yang masih kecil. Menerima laporan Matilda, polisi bergegas menemui Luisa kembali. Tak perlu waktu lama bagi polisi untuk menangkap Luisa. Pada Selasa tanggal 23 Januari 2024, Luisa merasakan sakit pada bagian perutnya sehingga dia masuk ke dalam kamar mandi untuk melahirkan tanpa bantuan keluarganya. Saat melahirkan, Luisa menarik keluar kepala bayinya dan mengambil pisau cutter untuk memotong ari-ari dan tali pusar. Ia lalu menyumbat mulut bayi tersebut dengan tangannya hingga meninggal dunia. Bayi yang berjenis kelamin perempuan tersebut kemudian dimasukkan ke kantong plastik warna hitam. Lalu ia lantas mengambil air yang sudah dicampurkan deterjen untuk membersihkan sisa darah di lantai. Keesokan harinya, tepatnya pada Rabu 23 Januari 2024, pagi hari sekitar pukul 6 WITA, Luisa membawa bayi yang sudah dimasukkan ke kantong plastik warna hitam untuk ia buang ke hutan yang berjarak kurang lebih 150 meter dari rumahnya. Ia mengaku membunuh bayinya karena bayi tersebut merupakan hasil hubungan gelap dengan laki-laki bernama Maksi. Luisa mengaku memutilasi bayinya setelah melahirkan. Ia mengatakan nih kalau bayinya ini sudah meninggal saat dilahirkan. Namun pihak kepolisian tidak begitu saja percaya karena ada bekas luka sayatan yang rapi pada potongan kepala. Dan saat ini polisi masih mencari bagian tubuh bayi lainnya karena tersisa hanya potongan kepalanya saja. Bagian tubuh yang lain ini belum ditemukan. Luisa dijerat dengan pasal 340 KUHP dan pasal 80 ayat 1 sampai 4 junto pasal 76C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, dan Luisa terancam hukuman mati.